Halo, selamat malam teman-teman. Nih aku puterin satu lagu dulu. Seperti biasa ya, kita selalu ada lagu sebelum memulai live Instagram malam hari ini. Jadi kalau bisa denger, ini adalah salah satu playlist aku tiap hari Senin. Jadi aku akan sharing apa sih playlist aku di tiap hari Senin. Karena hari Senin biasanya suka bikin kita pusing, suka bikin kita nggak semangat. Nah, lagu ini adalah salah satu playlist yang aku puterin setiap hari Senin. Ya, lagunya dari Dewa, hadapi dengan senyuman. Jadi apapun yang teman-teman hadapi hari ini, permasalahan apapun, mungkin masih berat rasanya masuk kerja hari Senin, atau misalnya bebannya belum kelar, coba deh dengerin lagu ini. Mudah-mudahan agak rilis sedikit gitu ya. Oh, ini sudah ada Dokter Yani. Hai dokter. Dokter udah masuk. Oke, sebelum kita undang Dokter Yani, aku tulis dulu nih judulnya. Teman-teman boleh ajak teman-teman yang lain untuk masuk join live hari ini di DikDok. Oke. Hai, selamat malam Eka. Aku tulis judulnya dulu ya, hari ini apa ya. Tunggu sebentar ya. Oke, judulnya udah ada. Jadi judulnya adalah ketika stres melanda, guru harus bagaimana. Dan spesial, kenapa sih kita bahas guru malam hari ini? Padahal kan ini diskusi kesehatan ya di Dikdok. Karena spesial Dokter Aryani adalah salah satu dokter yang berpraktek atau lagi praktek di salah satu sekolah di Jakarta gitu. Nah, kita mau bahas dari sudut pandang gurunya. Kesehatan guru tuh gimana sih teman-teman? Ya kita semua kan pernah sekolah ya, pernah ketemu guru. Bisa nggak sih guru tuh stres gitu? Dan kalau guru tuh stres harusnya gimana ya gitu. Kita akan ngobrol langsung sama Dokter Yani. Kalau gitu aku undang dulu ya Dokter Yani ya. Oke. Sabar-sabar, sabar semuanya. Bentar. Bentar ya dok, aku lagi coba hubungin. Malam Halo, dokter. malam. Wow, lembut sekali ternyata dokter Yani ya. Di, di suara saya terdengar jelas. Terdengar dokter. Kita tes dulu nih. Dokter boleh tes kamera sama audionya sampai cari yang nyaman aja dok. Mau di mana angle-nya bebas mah dok. Cantik. Ih, kita kok jadi mirip nih dok ya. Rambutnya sama pendek, gak kacamata. Oke, bentar ya dok. Aku pasin dulu posisi aku. Bentar, aku lagi pasin. Oke, udah. Hai, dokter Yani apa kabar? Oh, baik-baik. Apa kabar? Baik dokter, nih teman-teman tahu nggak ya cerita di balik dokter Yani hari ini? Aku colong waktunya tiba-tiba loh gitu. Jadi dokter thank you so much ya dok ya, berbaik hati ngeluangin waktunya sebentar. Dan ini sama seperti yang lainnya, dokter Yani ini adalah Dikdok gitu. Jadi welcome to Dikdok. Dikdok itu adalah diskusi karo dokter. Ini adalah program Instagram Live Marathon. Doain ya dok sampai 100 episode maraton. Amin, amin, amin. Amin. Dan nanti semoga teman-teman yang nonton ini, kita maksudnya tujuannya adalah supaya kita bisa bahas kesehatan, tapi nggak usah yang berat-berat banget. Jadi teman-teman boleh nih nontonnya sambil baring-baring, boleh banget, sambil makan mie gitu, atau sambil nunggu kereta transit, boleh banget ya. Jadi nggak mesti harus nonton yang lain, bisa juga nonton Dikdok sekarang. Wah ini udah ada nih dari kayaknya temannya dokter deh. Semangat Cik Riani. Wow, nih fans-fansnya dokter Yani sudah berkumpul sepertinya teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut ke topik kita kenalan dulu dokter. Banyak yang tanya ke saya, kok topiknya guru sih kok gitu. Nggak salah judul nih, enggak, ya udah ntar nonton aja gitu. Aku bilang gitu dok. Mungkin dokter Yani boleh jelasin kenapa kita sampai bahas tentang guru. Kenalan dulu nih dokter, silahkan.
Oke, sebelumnya saya terima kasih telah diundang juga untuk bergabung di Dikdok ya. Saya juga kaget ya, tiba-tiba saya bisa mendapatkan undangan. Jadi, saya ucapkan terima kasih dulu sebelumnya. Saya perkenalkan diri saya Dr. Yani Dwiana Sari, Magister Kedokteran Kerja. Saat ini saya Hmm. bekerja sebagai salah satu dokter umum di sekolah swasta di Jakarta. Hmm. Kalau ditanya kenapa memilih guru Iya. temanya, yaitu salah satunya saya sebagai magister kedokteran kerja. Jadi kan salah satu pekerjaan di dunia ini yang paling penting adalah seorang guru kan. Iya. Dan yang kedua ternyata hmm, setiap hari kita melihat guru gitu yang mengajar anak-anak kita selalu tersenyum, selalu Hmm. happy gitu terlihatnya, tapi ternyata di dalamnya mereka juga bisa mengalami hal-hal yang membuat stres. Oke, dok, ini saya baru tahu. Oh, jadi MKK itu adalah Magister Kedokteran Kerja. Ya, betul. Oke, ini ya teman-teman ya akhirnya terbuka sudah gitu ya. Oh, jadi dokter tetaplah ada titel dokternya, cuman memang melanjutkan studi di Magister Kedokteran Kerja. Sehingga saat ini boleh dipil nggak dok lagi ngajar di mana nih? Siapa tahu mungkin ada alumni-alumninya yang lagi nonton. Sekarang saya sedang mengajar di Gandhi Memorial Intercontinental School di Kemayoran, Jakarta Pusat. Oh, yang di Jakarta Pusat. Yang di Kelapa Gading ada tuh dok, deket sama saya. Ya, oh ada ya tetangganya. Oke. Oh, menarik sih ini, menarik. Nanti kapan-kapan deh kita bahas soal studi yang magister kedokteran kerjanya. Dok, iya, saya juga suka nih bahas topik kita malam hari ini adalah ketika stres melanda, guru harus bagaimana. Nah, dokter kan berarti as a doctor, as a teacher juga nih sekarang. Jadi akhirnya tahu ya gimana ketika stres melanda. Tapi kalau guru dok, kita tahu kalau guru stres mungkin muridnya nakal. Kalau muridnya nggak nakal, apa sih hal-hal yang bisa membuat guru ini stres? Triggernya itu biasanya apa? Sebelum kita masuk ke triggernya, kita bahas pengertian dari si stresnya itu dulu ya. Iya. Semua orang itu pasti mengalami stres, maksudnya di dalam hidup kita. Hmm. Nah, stres itu umum itu kita bisa katakan itu suatu pengalaman yang tidak mengenakan, baik secara Hmm. fisik, emosi dari seseorang. Iya. Nah, kalau stres guru ini, kenapa kita bahas secara maksudnya kenapa sih nggak pekerja secara umum aja kita bahas gitu? Kenapa kita membahasnya Guru. pada guru aja? Karena stres itu kan memang subjektif, setiap orang berbeda-beda. Tetapi pada guru ini udah ada beberapa instrumen. Maksudnya instrumen itu adalah alat untuk mengukur seberapa stres sih Um, guru gitu. Karena stres pada guru berarti stres pada pekerja. Berarti stres yang disebabkan karena pekerjaannya mereka gitu, pekerjaannya seorang guru gitu. Jadi itu si instrumen ini si bentuknya kuesioner ya untuk menilai stres pada guru untuk memisahkan stres pada kehidupan sehari-hari secara umum dengan stres yang disebabkan karena pekerjaan pada seorang guru gitu. Nah, kalau kita bahas triggernya apa, pasti itu banyak. Satu yang secara umum pasti akan mempengaruhi seorang guru itu yaitu kehidupan pribadinya mereka. Tetapi kalau kita bahas mengenai pekerjaannya, itu ada 5 yang paling sering dibahas yang menyebabkan guru itu menjadi stres. Satu, pasti beban kerjanya. Lalu perilaku buruk dari murid-muridnya itu. Terus yang ketiga itu hubungan interpersonal antara guru dengan guru, guru dengan kepala sekolah, itu akan sangat mempengaruhi. Lalu waktunya, waktu dan sumber dayanya. Maksudnya tuh waktunya itu apakah dia cukup waktu untuk mengajar anak-anaknya? Apakah cukup waktu untuk memberikan penilaian untuk examination-nya, untuk penilaian report-nya gitu. Lalu sumber dayanya maksudnya adalah kemampuannya dia untuk mengajar mengikuti perkembangan zaman, teknologinya, kurikulumnya, semua itu akan mempengaruhi kinerja dari guru. Dan yang terakhir itu adalah organisasinya, yaitu kayak tadi kepala sekolahnya yang memberikan penghargaan atau enggak ke gurunya, termasuk salah satunya adalah mungkin gajinya yang diterima oleh guru, apakah sesuai dengan beban kerjanya, apakah sesuai dengan waktunya. Itu sih trigger yang paling sering menyebabkan seorang guru stres gitu.
Oke, dok, menariknya gini ya. Kita baru sadar, kayaknya saya juga baru sadar saat nonton live ini sih, saat lagi di live ini. Kalau murid stres udah ada nih sekarang guru BK gitu ya. Kalau pekerja sekarang stres udah ada HRD-nya gitu. Nah, kalau guru stres ternyata nggak ada ya dok ya wadah yang untuk menampung si guru-guru yang tadi itu. Wah, ini perlu diperhatiin sih berarti bener ya dok. Dan tadi instrumennya pun ada, sudah ada terbukti untuk menghitung uh, stresnya, tingkat stres seorang guru itu ada instrumennya. Nah dok, berarti itu memang sesuai, tadi kan dokter bilang yang pertama beban kerja dulu, terus perilaku murid dan lain-lain gitu. Itu berarti memang urutannya seperti itu atau bisa penentu utamanya memang harus sesuai urutan itu, Dok? Enggak sih, itu lima banyak sebenarnya faktor penyebabnya, tapi itu lima yang Hmm. paling utama. Dari lima ini Oh. dan kita baca, dan saya kemarin pas lagi magister ini saya juga emang pas banget meneliti tentang guru. Jadi memang yang saya dapatkan itu dari lima ini adalah memang beban kerja yang paling mempengaruhi stres pada guru, yang menyebabkan stres pada guru sebagai stressor utama gitu. Karena waktu itu baru dimulai pandemi COVID-19 ini kan berubah banget tuh dari Ah, offline sekolahnya lah. benar. Perubahan yang sangat cepat itu menjadi salah satu stresor seorang guru gitu ternyata. Karena kalau murid mungkin masih ditemani orang tua gitu ya untuk online, untuk apa. Tapi kalau guru, apalagi maaf yang sudah usia cukup ada Iya. berumur gitu, yang udah mengajar dengan kurikulum lama, dengan metode lama yang tatap muka, sekarang tiba-tiba harus menggunakan handphone, laptop, semua aplikasi yang ada gitu, itu akan sangat menyebab stres, dan itu menjadi salah satu beban kerja pada waktu saya melakukan penelitian itu gitu. Oh, wah, ketahuan lagi nih ada satu fakta baru. Iya bener juga ya, saya baru ngeh juga itu dok. Transisi ya guru itu benar-benar adaptasinya juga sulit. Dok, kalau boleh saya tanya nih, gejala atau tanda deh, kalau kadang kan guru itu ya karena kayak tadi bebannya guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa gitu, yang bertanggung jawab gitu ya dok, dalam pendidikan si anak ini saat di sekolah gitu, karakter si anak muridnya ini. Mungkin guru guru ini juga kadang nggak ngeh kalau dia juga lagi di fase stres tadi dok. Apa sih tanda-tanda yang harus guru-guru ini perhatikan ketika dia mungkin masuk dalam fase stres? Hmm. Yang paling sering bisa paling kita lihat pertama itu adalah fisik ya. Jadi secara fisik efek Oh. yang kita dirasakan oleh seorang guru itu secara fisik dan secara emosi itu udah pasti. Maksudnya stres secara umum itu juga pasti dirasakan orang secara fisik dan secara emosi gitu. Tapi kalau secara fisik pada seorang guru itu satu, dan menurut pengalaman saya juga ya, jadi saya sering catetin, saya sering perhatikan gitu, kalau di lapangan kerja yang paling sering menyebabkan, yang paling sering dikeluhkan itu adalah sakit kepala. Sakit kepala, merasa lelah terus-menerus. Ya kalau merasa lelah, kayak kita kurang tidur, kita merasa lelah. Tapi kalau lelahnya kayaknya cukup tidur, cukup makan, tapi kok rasanya capek terus. Nah, itu salah satu ciri-ciri gurunya sedang stres. Mual, muntah, tidak nafsu makan, terus perubahan pola tidur, itu juga salah satu gejala fisik dari stres. Sedangkan kalau secara emosinya, mungkin ya menjadi lebih cepat marah, tidak bersemangat, lalu lebih cepat tersinggung, menarik diri dari sosial. Misalkan, wah nih kayaknya ibu guru atau bapak guru ini suka keliling-keliling sekolah nih, tapi kok hari ini kayaknya kita nggak melihat ya gitu. Atau dia cuma lagi duduk-duduk di ruang guru, diem, lagi nggak ingin bersosialisasi. Itu kalau kita perhatikan, itu salah satu ciri-ciri dari stres dari seorang guru gitu. Jadi, tapi stres ini bukan dalam jangka waktu pendek ya. Kalau dalam jangka waktu pendek kan seperti, wah tiba-tiba dikasih tugas apa gitu. Itu dalam jangka waktu pendek, ya pastilah akan terjadi. Tapi yang mesti kita perhatikan adalah dalam waktu jangka panjang. Apakah guru ini sering bolak-balik nih, sakit kepala, berobat, atau minta obat gitu. Atau mengeluhkan, aduh tolong dong cek intensi saya, tekanan darah saya tinggi nggak nih ya gitu. Nah, dari hal-hal yang kecil dan detail seperti itu perlu diperhatikan gitu. Oh, guru ini kayaknya beban kerjanya dirasakan sama dia lebih berat nih dari kemampuannya gitu. Harus diperhatikan dari itu.
Oke, iya bener dok. Iya, logikanya dari fisik dulu, yang kelihatan baru dari emosionalnya. Iya sih. Ya kita pun kalau lah kadang nggak sadar, tapi kan balik lagi dok, kayak tadi guru tuh kayak punya tanggung jawab di luar kesadarannya, kayak harus bertanggung jawab. Jadi kadang suka melupakan apa ya, kesehatannya juga kadang dok. Mau nggak mau ya kan. Jadi gimana dok? Caranya supaya uh, para guru ini kayak lebih peka lagi gitu loh. Kayak tadi misalnya kalau udah sakit kepala berarti melakukan pemeriksaan, atau misalnya ada nggak hal-hal untuk mengatasi tadi kalau mereka udah sadar, oh kayaknya aku lagi di masa stres nih, jangan sampai ganggu kinerja kerja aku deh gitu. Mm-mm. Yang pasti tuh harus punya kesadaran diri, maksudnya mengenal diri sendiri gitu. Kayaknya saya udah Hmm. sering sakit kepala nih daripada biasanya gitu. Jadi dia udah harus bisa, oh ya kayaknya ada sesuatu nih yang bikin saya sakit kepala. Apakah itu? Hmm. Apakah beban berlebihan? Apakah saya lebih sering marah-marah karena murid saya mungkin belakangan lebih bandel? Hmm. Saya sering mendapatkan komplain dari pihak sekolah atau pihak orang tua gitu. Jadi memang harus ada pengenalan dari diri sendiri, mengenali diri sendiri gitu. Itu yang Hmm. pertama. Kedua, secara pribadi tuh harus uh, melakukan aktivitas yang di luar kegiatan sehari-hari, di luar kegiatan mengajar, yang menyenangkan diri, melakukan hobi. Misalkan sekarang lagi banyak yang sepeda, lalu melakukan Hmm. olahraga teratur gitu. Makan Hmm. makanan sehat, minum yang banyak. Boleh minum kopi, tapi jangan terlalu banyak. Dua Iya. kali aja dalam sehari boleh, karena minum kopi itu membuat jantung kita lebih cepat berdetak. Kalau misalkan lagi ada tekanan, bikin tambah nggak enak di badannya. Lalu yang pasti itu adalah komunikasi terhadap organisasi, maksudnya terhadap kepala sekolah. Misalkan merasa bebannya terlalu banyak atau waktunya tidak terlalu cukup atau terlalu banyak komplain dari murid atau orang tua murid, itu harus segera cepat-cepat dikomunikasikan. Jika memang sudah dikomunikasikan, mendapatkan jalan keluarnya, terus rasanya masih secara fisik dan emosi masih tidak enak, boleh datang ke saya, misalkan gitu. Karena sekarang sepertinya setiap sekolah sudah menempatkan dokter, karena sudah mulai aware dengan keberadaan guru yang harus lebih diperhatikan. Tapi benar yang tadi Mbak bilang, maksudnya seorang murid jika stres ada guru BK, guru untuk bimbingan konseling, konselor lah gitu. Tapi untuk seorang guru memang belum ada tempatnya. Ya betul sekali gitu. Jadi ini pengalaman baru juga buat saya gitu, bekerja di sekolah, memperhatikan tiap detil. Yang tadinya juga saya cuma berpikir di sekolah saya hanya untuk murid-muridnya gitu. Tapi ternyata yang guru itu yang lebih harus kita aware gitu. Karena lebih gampang untuk berkomunikasi, dan jika guru stres berpengaruh terhadap kinerja kerjanya itu menurun, berpengaruh terhadap prestasi murid-muridnya sebenarnya. Jadi harusnya kita lebih memperhatikan guru dulu, baru kita memperhatikan apa yang terjadi pada murid itu. Bukan saya bilang murid itu tidak penting, tapi guru ini memang harus kita lebih aware untuk saat ini. Setuju dok. Dok boleh nggak kasih sharing gitu? Karena kan dokter berarti sekarang kan di posisi memang memperhatikan atau mengawasi ya kondisi kesehatan student, murid, sama guru juga. Ada nggak sih salah satu cerita yang mungkin dokter amati gitu? Wah guru ini sampai dia nggak merasa gitu, dia sebenarnya udah di fase stres. Akhirnya dia mungkin ikut terapi dan akhirnya sekarang udah bisa balik ke kualitas yang terbaik dia lagi gitu. Kalau untuk pengalaman sampai gurunya terapi sih, saya belum belum ya Belum. belum mendapat di saat, karena ya eh, di sekolah ini komunikasinya cukup baik, tetapi Hmm. memang ada beberapa guru yang saya perhatikan di saat-saat tertentu, misalkan uh, saat examination, guru ini akan lebih stres gitu. Jadi 3 hari berturut-turut atau dalam seminggu tuh 5 hari berturut-turut bisa datang ke ke klinik untuk minta obat sakit kepala, atau misalkan dengan orang yang sama ya. Pertama datang hanya untuk dok, can you check my blood pressure gitu, tekanan darah saya tolong dicek. Tapi ntar siang bisa datang lagi, dok kok saya rasanya sakit ya di leher gitu, boleh nggak saya minta obat. Nanti pas jam mau pulang,
dok boleh nggak saya minta obat lagi, saya kayak sakit kepala nih gitu. Terus kita udah sarankan untuk istirahat, untuk apa gitu, jangan terlalu stres. Besok bisa balik lagi gitu dengan keluhan yang sama gitu. Jadi di yang pengalaman yang saya baru dapat saat ini paling cuman itu aja sih gitu. Karena kan memang kalau untuk saat ini beda dengan sekolah kita zaman dahulu gitu ya. Maksudnya tuntutan murid lebih banyak, tuntutan dari orang tua juga lebih banyak itu. Kurikulum lebih cepat berubah. Jadi ya itu sih kalau pengalaman yang dari saya sih. Paling kalau dari saya ya saya ajak komunikasi gitu. Kalau memang belum perlu obat sekali, saya ajarkan untuk teknik latihan napas jika mereka sedang stres atau sedang cemas gitu. Latihan napas yang saya sebutkan itu adalah 4, 7, 8. Jadi 4 untuk tarik napas 4 detik, lalu ditahan selama 7 detik, lalu dikeluarkan di exhale selama 8 detik gitu. Dan diulangi berkali-kali sampai kayaknya mereka lebih tenang dan bisa mengambil keputusan gitu. Karena kalau stres mau mengambil keputusan kan juga tidak baik gitu. Iya, iya benar dok. Eh, Menarik sih dok. Dokter tahu nggak sih dok, sebenarnya ini saya juga baru tahu ya dok. Misalnya kayaknya ini baru di kota-kota besar aja dok yang memang ada wadah untuk pemeriksaan guru-guru gitu ya. Gitu. Di daerah-daerah kayaknya masih belum ada. Menurut dokter untuk Jakarta aja deh, apakah sekarang di daerah Jakarta tuh memang udah menyediakan kayak tadi dok pelayanan medis untuk guru-guru di setiap sekolahnya? Atau Setahu masih saya kurang? belum semua, belum semua. Hmm. Waktu itu saya datangi, tidak semua sekolah mempunyai UKS, maksudnya UKS dengan ada uh, tenaga medis Hmm. gitu. Kadang ada ruangannya saja kan memang salah satu persyaratannya adalah sekolah Hmm. itu mempunyai unit sekolah. Tetapi hanya ada ruangannya, tetapi tidak ada tenaga medisnya gitu. Karena di saat saya keliling untuk melakukan ini, menyebarkan kuesioner tadi yang tentang stres itu, ternyata ya banyak yang tidak mempunyai wadah gitu. Beberapa sekolah besar pun juga beberapa tidak ada. Tentunya. Hmm, Perlu sangat di aware untuk hmm, kesehatan daripada guru gitu ya. iya, setuju dok. Semoga ini yang nonton bisa membawa dampak ya dok ya habis tayangan ini gitu. Teman-teman mungkin juga yang selama ini kayak sepele menganggap guru mah ya udah tanggung jawab dia lah kalau apa ya bertanggung jawab sama murid. Tapi ternyata ya guru tuh nggak disediakan layanan tadi loh untuk kesehatan dia. Jadi bayangin ya dia nyampe rumah juga masih ngurus kehidupan pribadinya dok gitu ya. Bukannya udah kelar gitu, nggak ada yang ngurus dia lagi, tapi tetap hidup terus berjalan. Jadi suka mengabaikan kesehatan. Kalau pemeriksaan dok, ada nggak saran pemeriksaan yang mungkin kalau misalnya lagi nonton nih para pengajar kita, pendidik kita, mungkin boleh melakukan ini sekali 6 bulan atau sekali 3 bulan hanya untuk screening aja beban kerja yang selama ini dihadapin. Ada Oh, nggak dok? boleh, boleh. Yang itu salah satunya adalah instrumen yang saya bilang tadi, karena itu adalah Hmm. mengisi kuesioner secara subjektif. Jadi kan memang kalau misalkan kita mau menilai stres atau kita cemas atau apa yang memang itu dinilai secara subjektif. Jadi itu bisa kita coba dengan menggunakan kuesioner tersebut. Nama kuesionernya itu uh, Teacher Stress Inventory. Oh, teacher stress inventory, oke. Nilainya dari 0 sampai 5. 0 yang tidak stres, 5 itu stres berat gitu. Jadi boleh uh, coba-coba nih, misalkan di sini ada yang nonton seorang guru atau tenaga pengajar dimanapun gitu, boleh coba untuk mengisi teacher stress inventory untuk melihat apakah saya stres dengan beban kerja saya selama ini, atau mau melihat stresor apa sih yang paling mau menyebabkan saya stres gitu. Nanti kalau misalkan memang sudah ada jawabannya, bisa tuh dikomunikasikan ke pihak sekolah, ke kepala sekolahnya gitu. Hmm. Stres tadi itu dok, untuk mengukur stres tadi, apakah itu ada di online atau ada di mana ya? Kalau misalnya teman-teman mau coba. Nah, di Google, kalau misalkan kita coba cari di Google, Teacher Stress Inventory itu ada. Jadi kita bisa coba aja. Oke, dan Gitu. valid, wah boleh dicoba. Berapa Nilai pertanyaan sih dok? Saya juga penasaran. Siapa tahu saya mau coba boleh.
Ada beberapa macam. Karena ada yang versi ini, ada yang versi ini. Tapi yang paling sedikit itu 20 pertanyaan. Dan dengan pertanyaan yang mudah. Tersedia dalam bahasa Inggris dan juga udah ada yang di bahasa Indonesia. Jika memang Wow. bisa saya kirim, bisa disebarkan untuk para guru gitu. Jika emang perlu untuk melakukan penilaian, saya bisa bantu juga untuk melakukan penilaian. Lewat Dikdok, lewat ini boleh dicoba gitu. Oh boleh, mau dong dok, nanti dibagi biar saya bagikan nih setelah live-nya selesai. Karena saya baru tahu banget dan kebetulan teman-teman saya juga banyak yang di pendidikan dok ya. Jadi kayaknya mereka nggak pernah bilang itu sih sama saya. Iya. Dan waktu kita cerita-cerita kayak gini, ya ampun ternyata bebannya banyak banget. Kita aja beban apalagi mereka gitu. Eh Kalau dok, tingkatan guru gimana? paling stres itu, yang paling mengalami stres banyak itu adalah guru di tingkat SD. Kenapa dok? Kenapa? Karena kan yang kayak kita tahu kalau SD itu hanya satu guru memegang satu kelas, wali kelas gitu, guru kelas gitu. Sedangkan kalau di tingkat lain kan SMP, SMA, setiap guru mata pelajaran berbeda gitu. Jadi beban kerja untuk guru SD itu lebih banyak, lebih berat. Iya betul betul. Bener ya. Oh ini menarik juga nih. Oh ini berarti udah ada penelitiannya ya dok ya kayak stres itu lebih banyak dialami oleh guru SD. Betul. Dan Oh. perilaku juga berbeda. SMP, SMA, cara memberitahunya, cara mengedukasinya kan juga berbeda ya. Jadi emang udah ada penelitiannya, memang di Indonesia terutama emang guru SD itu tingkat stresnya lebih tinggi dibandingkan tingkatan lainnya. Hmm. Dok, kalau misalnya nih ini kita anggap yang lagi nonton murid-murid nih dok yang memang lagi sekolah, masih ada teacher, kalau yang udah kerja kan mungkin masih ada atasan gitu ya. Apa sih yang kita bisa lakukan untuk mensupport kesehatan guru-guru ini sebagai faktor luarnya atau faktor lingkungan yang terdekat dia? Selain Yang satu nggak bikin masalah ya, mungkin ada tips-tips lain gitu. harus hormat, secara pribadi itu memang harus hormat ya kepada guru gitu. Makanya yang tadi saya bilang, kita harus sadar, harus aware bahwa guru itu punya beban kerja yang sangat berat gitu, dan etos kerjanya juga harus benar-benar sangat profesional. Saya tidak mengkotak-kotakan bahwa guru harus lebih profesional dibandingkan pekerja lain. Semua pekerjaan harus dilakukan secara profesional. Tetapi guru itu yang mengajarkan kita dari dasar untuk pendidikan kita gitu. Jadi kita harus mendukung, sangat mendukung, memberikan semangat kepada guru. Dan kalau dari pihak sekolah ya itu harus membuat suatu wadah, harus komunikasinya harus baik. Dan kalau misalkan boleh saya sebutkan, misalkan ke pemerintah gitu, yaitu diperhatikan pendapatan dari guru, kurikulumnya jangan terlalu cepat berubah, karena untuk mengadaptasi itu tidak semua orang kan sama kan. Mungkin kita melihatnya cuma berubah gitu kan, emang itu tugasnya seorang guru gitu, tapi kan harus memutar otak gimana harus berkomunikasi kepada orang tua, kepada murid-muridnya, dan satu kelas yang dari belasan sampai 20-an orang itu tidak mudah gitu. Jadi kita harus sangat memperhatikan itu. Jadi yaitu membuat wadahnya, memberikan konseling secara rutin mungkin gitu. Jadi komunikasinya pun juga harus baik dari sekolah. Nah, by the way dok, terkait konseling, perlu nggak sih misalnya mungkin ada nih guru-guru yang memang punya wadah, memang di sekolah ataupun tidak ada wadah kesehatan tadi, kalau memang mereka pingin konseling atau pingin cerita, apakah itu memang sekarang diperlukan? Tanpa atau tanpa adanya gejala gitu? Perlu nggak ngetes kayak gitu? Perlu kalau menurut saya. Jadi kalau kalimatnya adalah lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi sebelum kita mengalami gejala stres ringan ataupun sedang ataupun berat, lebih baik kita mengkomunikasikan dulu. Jadi saat kita mendapatkan stresor itu, kita tahu gimana cara kita untuk mengatasinya. Gitu. Jangan sampai kita sudah mendapatkan stresor baru kita kalang kabut gitu. Gimana? Saya harus gimana? Kita udah ada ancang-ancangnya gitu. Oh kalau saya begini, saya mendapatkan ini, saya udah harus bisa melakukan ini gitu. Wah, betul-betul. Ini ya semoga yang nonton nih nanti setelah ini selesai, semoga jadi apa ya lebih peka lagi. Maksudnya yang paling penting itu kan sebenarnya kesehatan kita dulu ya dok ya. Betul. Karena kalau kita sehat, kita bisa melakukan tanggung jawab kita dengan maksimal dan benar.
Intinya Betul. gitu. Karena ya balik lagi tanggung jawab guru itu tidak semudah yang seperti kita lihat, teman-teman gitu. Saya dulu pernah tuh ya dok, kayak zaman-zaman dulu tuh kayak guru kan mau tuh titip tolong apa periksain dong soal ujian gitu. Udah ada jawabannya, kayak capek banget. Belum lagi mereka kalau harus buat soal ujian, mikirin gimana soal ujiannya, wah berat sih jadi guru teman-teman. Ternyata Dok, terakhir ini kayaknya yang nonton sambil jalan nggak apa-apa. Terakhir dok, dari dokter Yani gitu sebagai pemerhati guru juga juga sebagai tenaga medis, ada nggak tips untuk para guru tadi gitu? Terlepas dokter udah sampaikan tadi di awal, apa yang paling penting yang harus guru-guru ini ingat untuk menjaga kesehatan mereka dalam dunia pendidikan ini dok? hmm, yang pasti tuh kita nggak boleh menganggap stres itu adalah hal yang tabu. Itu dulu pertama. Kita suka bilang stres itu aja stres gitu. Itu menurut saya kalimat yang tidak boleh dikeluarkan ke seorang guru yang menurut saya itu sedang stres, karena emang sangat terlihat sekali guru yang stres itu akan beda sekali dalam menjalani kegiatan belajar mengajarnya gitu. Jadi ya itu harus sadar diri, jangan menganggap stres itu adalah sesuatu yang tabu. Jadi sebelum kita mengalami stres itu udah harus kita cepat-cepat cari bantuan. Mungkin bukan bantuan yang gimana gitu ya, tapi kita komunikasikan. Jadi jangan takut untuk berkomunikasi gitu. Sebenarnya sih komunikasi itu yang paling penting. Jadi jangan sampai kita udah kemana-mana, tetapi sumber masalah yang kita ada di dalam diri kita tuh kita tidak tahu gitu. Menurut saya itu. Setuju dok. Iya, saya suka yang tadi terakhir juga dokter bilang, jangan menganggap stres itu tabu. Ya, apalagi orang-orang generasi zaman dulu kan, kayak fighter banget gitu, jadi udahlah, ini nggak apa-apa gitu. Beda banget sama generasi sekarang gitu. Dokter Yani, gimana kalau nanti teman-teman yang nonton, atau misalnya saya punya teman yang memang mau komunikasi sama dokter, cerita, bisakah reach dokter, dan kalau bisa, bisanya kemana dok, kalau mau ngobrol sama dokter Yani secara personal? Mau lewat DM dari Instagram boleh, atau nanti saya share untuk nomor juga nggak apa-apa. Lewat di boleh. Saya sangat buka karena ini juga sesuatu yang baru ya buat saya gitu. Dari saya lulus sampai saya masuk menjadi dokter di sekolah ini juga pengalaman yang baru lagi gitu untuk saya sebagai seorang dokter gitu. Saya juga baru banyak yang membuat saya wah oh ternyata gitu. Jadi kita masih sama-sama belajar gitu. Saya juga masih belajar gitu. Wah, pengalamannya unik sekali ya dok. Saya yakin pasti menyenangkan ya dok ya di sana bertemu dengan murid-murid. Ada masa-masanya kesel, ada masa-masanya happy gitu ya dok. Wah, seneng banget sih kalau ngajar sebenarnya. Oke, dok. Tips mungkin untuk murid-murid kayak tadi, boleh nggak sih kayak mungkin murid-murid yang lagi nonton nanti nih, boleh nggak sih kayak sesekali kasih surprise sama gurunya, kayak kita nganggap dia temen gitu, biar ya kayak nge-treat guru tuh juga bisa memposisikan hormat sebagai guru, tapi juga bisa friendly as a temen gitu. Boleh banget, boleh. Jadi ya kayak kita sama teman atau sama pacar gitu ya. Kalau kita dikasih surprise kan kita senang gitu. Hal-hal kecil aja. Maksudnya nggak usah kita memberikan barang atau kita memberikan surprise yang gimana gitu. Tapi terkadang dengan kata-kata kita cuman say kasih gitu ke guru gitu setiap kali kita pulang sekolah, atau kadang-kadang selamat pagi, selamat siang, terima kasih. Menurut saya itu udah jadi salah satu penyemangat ya buat guru gitu. Pagi-pagi didatangkan lihat murid-muridnya gitu dengan senyum, selamat pagi ibu, selamat pagi bapak. Jadi udah jadi semangat buat mereka untuk mengajar juga. Wah, murid-murid saya gembira nih hari ini gitu. Jadi menurut saya sih senyum, kata-kata bukan kata-kata penyemangat ya, salam gitu, salam, halo ibu, selamat siang, dan kata-kata terima kasih. Kalau bisa diucapkan terima kasih setiap setelah kegiatan belajar mengajar, menurut saya itu cukup baik sih untuk penyemangat guru gitu.
Ya sih dok, saya pernah ngerasain dulu, jadi saya juga dulu sempat ngajar ya, tapi anak-anak primary gitu. Jadi ternyata waktu anak-anak itu kayak sebutin nama kita, misalnya morning, Miss Info, itu ada penyemangat ya dok ya, kayak tadi kata dokter, walaupun cuma salam, yang tadinya kita mungkin pusing, aduh ini ntar gimana nih kerjaan anak-anak selanjutnya nih, gimana pace-nya nanti. Wah jadinya berkurang sedikit dok. Be happy Wah, di happy. hari. Iya, setuju, Dok. Wah, ini seru sih ngobrolnya, tapi nggak kerasa, Dok. Udah lewat 5 menit kita ngobrolnya. Dok, ini pengalaman pertama saya ngobrolin kesehatan spesifik ya, untuk guru-guru kita. Ya kayak tadi, doa kita sih sama yang kayak dokter pengen, semoga lebih banyak lagi uh, pendidik-pendidik yang semakin diperhatikan kesehatannya. Ya, kalaupun kita tidak ada sedia jasanya, mungkin dari kita sendiri, dari muridnya dulu, dari lingkungannya, dari keluarga, dari teman, saling memperhatikan kalau gitu. Oke, Dokter Yani, thank you ya buat kesempatannya, nggak kerasa. Dan saya pingin nanti minta ya dok, link untuk ininya, survei stresornya gitu, biar nanti saya bisa sharing ke teman-teman yang lain. Dokter, maaf kalau ada salah kata teman-teman yang udah join, makasih banyak dari awal sampai akhir. Kalau gitu, Dokter Yani dan saya pamit. Sampai ketemu di live Instagram besok malam. Selamat malam, Dok. Selamat istirahat semuanya. Dadah. Bye.